Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiarti mengatakan, dibukanya kembali sekolah tatap muka seharusnya bukan berdasar karena seluruh guru sudah divaksin, tetapi lebih pada kesiapan sekolah dalam menggelar pembelajaran tatap muka. Adalah wilayah-wilayah perkotaan yang positif rate-nya tinggi, itu kami berharap tidak dibuka. Tapi ketika sudah landai kasusnya dan positif rate-nya di bawah 5%, kami juga mendukung untuk dibuka. Nah, tentu tetap dengan protokol kesehatan dan penyiapan sekolah. Jadi buka sekolah bukan karena gurunya semua udah divaksin, bukan hanya itu, tetapi bahwa sekolahnya siap melaksanakan tatap muka dengan membuat infrastruktur ya yang diperlukan untuk adaptasi kebiasaan baru, mensosialisasikan. Hampir 1,5 tahun anak-anak Indonesia belajar di rumah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Kini kasus corona belum melandai. Namun Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim berkeras membuka sekolah dengan skema tatap muka pada bulan Juli. Untuk mencapai target tersebut, tenaga pendidik telah diprioritaskan sebagai penerima vaksin COVID-19. Hal ini saya bisa memahami kekhawatiran Ibu dan Bapak sekalian sebagai guru, tenaga pendidik, dan orang tua, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Dengan semua pertimbangan itulah kami mengupayakan agar pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas penerima vaksinasi COVID-19. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiarti mengatakan, dibukanya kembali sekolah tatap muka seharusnya bukan berdasar karena seluruh guru sudah divaksin, tetapi lebih pada kesiapan sekolah dalam menggelar pembelajaran tatap muka. Adalah wilayah-wilayah perkotaan yang positif rate-nya tinggi, itu kami berharap tidak dibuka. Tapi ketika sudah landai kasusnya dan positif rate-nya di bawah 5%, kami juga mendukung untuk dibuka. Nah, tentu tetap dengan protokol kesehatan dan penyiapan sekolah. Jadi buka sekolah bukan karena gurunya semua udah divaksin, bukan hanya itu, tetapi bahwa sekolahnya siap melaksanakan tatap muka dengan membuat infrastruktur ya yang diperlukan untuk adaptasi kebiasaan baru, mensosialisasikan. Epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo, mengingatkan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi epidemiologi 2 minggu sebelum membuka sekolah tatap muka. Jika kasus corona belum melandai, maka rencana itu harus ditunda. Kita tidak bisa memutuskan nanti Juli pasti akan buka, tidak bisa seharusnya. Tetapi pada katakanlah ya paling lambat ya 2 minggu ya 2 minggu sebelum rencana pembukaan itu dilakukan, kita harus lihat kondisi epidemiologi. Kalau memang nanti ya 2 minggu sebelum pertengahan Juli kan kira-kira dibukakan pertengahan Juli ya, itu memang keadaannya seperti sekarang atau mungkin lebih parah dari sekarang ya harusnya ditunda. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kenaikan. Saudara, sudah 1,5 tahun para siswa belajar secara daring untuk menekan penularan COVID-19. Meski angka kasus positif COVID-19 belum melandai, pembelajaran tatap muka terbatas akan kembali dibuka di tahun ajaran baru Juli mendatang. Sudah sematang apa persiapan pembelajaran tatap muka? Bagaimana memastikan protokol kesehatan dijalankan oleh semua pihak? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Komisi 10 DPR, Saiful Huda. Selamat malam, Pak Saiful Huda. Selamat malam, Mbak Lisina. Ada juga Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, FSGI, Heru Purnomo. Selamat malam, Pak Heru. Selamat malam, Mbak. Dan juga sudah bergabung, ini adalah PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Pak Hendarman. Selamat malam, Pak Hendarman. Selamat malam, Mbak Liviana. Selamat malam, Pak Saiful, Pak Heru. Malam.
Saya ke Pak Hendarman lebih dulu. Ini Kemendikbudristek nih, Mendikbudristek Pak Nadiem, ini kan bilang pembelajaran tatap muka ini sudah bisa dimulai tanpa menunggu tahun ajaran baru. Pertimbangannya apa, Pak? Terima kasih Mbak Liviana. Jadi kita juga sudah sama-sama merasakan ya, hampir mungkin 2 tahun ya. Dan ini sudah banyak dampak-dampaknya ya, seperti putus sekolah, penurunan capaian belajar, lalu kekerasan pada anak, dan risiko eksternal. Nah, kemudian dalam pemutusan pembelajaran tatap muka ini sebenarnya kami juga selalu berkonsultasi dengan Komisi 10 DPR. Ini selalu Mas Menteri juga menyampaikan, dan sebenarnya sudah dimulai pada tahun lalu itu ada SKB 4 Menteri. Jadi pada prinsipnya PTM yang dimaksud PTM terbatas itu tidak sama dengan pembelajaran seperti sebelum pandemi. Ini harus kita pahami bersama. Pelaksanaannya tidak serentak dan tidak dipaksakan diwajibkan oleh semua sekolah, Mbak Liviana. Artinya sekolah ini harus memenuhi dulu, Mbak, persyaratan yang sudah disepakati ya, harus memenuhi persyaratan dalam SKB 4 Menteri. Kemudian kami juga bersama-sama dengan Komisi 10 sudah sepakat ya, bahwa pertimbangan utamanya adalah keselamatan, ya, kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta upaya mengurangi dampak negatif pandemi terhadap psikologi perkembangan anak dan learning loss. Itu Mbak Liviana. Oke, Pak Hendarman, tadi kan kita sudah putarkan nih kutipan pernyataan Mas Menteri Nadiem. Tadi kan ia menyatakan bahwa pendidikan nggak bisa ditawar, kita harus mulai sekolah tatap muka, intinya seperti itu. Artinya ini semua dengan term and condition tertentu begitu, seperti yang tadi Pak Hendarman bilang ya Pak? Betul Mbak Liviana, beliau menyampaikan itu PTM terbatas ya. Artinya ini diksi dari PTM terbatas itu yang artinya tidak semuanya sekaligus serentak, tapi masing-masing sudah memenuhi persyaratan-persyaratan. Sehingga kita bisa memastikan bahwa baik anak-anak maupun guru tenaga kependidikan dan orang tua itu semua nanti tidak terkena dari adanya pandemi ini tadi. Pak Hendarman, ini kan kalau kita bicara bulan Juli udah tinggal 1 bulan lagi. Datanya sudah ada belum Pak? Daerah mana saja yang sudah kira-kira siap? Oke, bulan Juli kalau saya jadi orang tua, anak saya bakal masuk sekolah gitu kira-kira. Di kami sudah melakukan survei begitu Mbak. Memang ini juga tergantung dari pemerintah daerah. Jadi kami sudah mempunyai data, itu ada data yang dia masih memilih PJJ atau kemudian tatap muka. Dan ada daerah juga yang belum menjawab Mbak. Ini memang kita juga tergantung ya Pak Saiful Huda ya, bagaimana komitmen dari pemerintah daerah itu. Karena sesungguhnya kita sudah menyepakati kewenangan ini ada pada pemerintah daerah. Jadi mereka yang tahu situasinya, Mbak Liviana. Kita tidak bisa memaksakan kalau menurut mereka itu kondisinya tidak memungkinkan, begitu. Saya mau ke Pak Heru Purnomo dulu sebelum saya ke Pak Saiful Huda. Pak Heru, jadi catatannya 1,5 tahun PJJ ini apa aja Pak Heru? Banyak sekali. Apa yang disampaikan oleh Pak Hendarman dari Kemendikbud tadi, kami pada dasarnya PSDI mengapresiasi. Dengan mengapresiasi itu, kami menyampaikan Federasi Serikat Guru mengkampanyekan, yaitu perlunya lindungi dirimu sendiri, lindungi keluargamu, lindungi sekolah dengan mematangkan persiapan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan 4 siap. Tentunya 4 siap itu adalah siap siswa, siap keluarga, siap sekolah, siap sarana. Nah, selama ini terjadi banyak sekali sekolah yang sudah buka dengan menyatakan siap. Tetapi kenyataannya banyak sekali celah-celah potensi tentang penyebaran virus corona sehingga sekolah tersebut menjadi booster baru. Oleh karena itu, perlunya siswa, orang tua, sekolah, masyarakat diberikan pemahaman akan hal ini. Contoh sederhananya, diberikan pemahaman kepada siswa, kepada orang tua dengan cara yang sederhana. Orang tua mengingatkan kepada
anaknya ketika mau pergi ke sekolah dengan selalu menggunakan masker. Selanjutnya, orang tua memberikan bekal makan dan minum pada anaknya ketika menuju sekolah dengan berpesan, jangan berbagi makan dan minum kepada temanmu. Nah, begitu juga ketika pesan seperti itu artinya akan berupaya membatasi mengenai penyebaran rantai COVID-19. Nah, pesan orang tua kepada anaknya seperti itu. Begitu juga ketika sampai di sekolah bahwa siswa segera cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, tentu yang sangat penting di sini sekolah mempunyai kontrol. Kontrol terhadap siapa? Kontrol terhadap gurunya, kontrol terhadap siswanya sebelum melaksanakan pembelajaran. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan pertanyaan. Ada 7 pertanyaan yang kami kampanyekan terhadap jaringan kami atau lingkungan masyarakat atau kepada guru, yaitu dengan pertanyaan pertama, apakah Anda masuk kerja hari ini? Nah, itu pertanyaan ditujukan kepada guru atau karyawan. Ya, ketika dia menjawab tidak. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah hidung Anda berlendir pada hari ini? Jawabannya bisa tidak, kemudian sedikit, banyak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah tenggorokan Anda merasa sakit? Jawabannya tidak, sedikit, banyak. Kemudian apakah Anda batuk terus-menerus? Jawabannya sedikit, sedikit. Kemudian tidak, sedikit, banyak. Baik, ini sistem screening ya Pak yang Anda jelaskan ya Pak Heru? Maksud kami sekolah membuat aplikasi Google Form seperti ini yang ditujukan kepada gurunya, kepada karyawannya, serta kepada siswanya yang setiap pagi dimonitor oleh wali kelasnya agar kondisi itu bisa terpantau sebelum mereka berangkat ke sekolah. Itu ketika hari ini Anda batuk, panas, tenggorokan sakit, berlendir, hilangnya pengecap rasa, tidak bisa mencium, maka Anda tidak usah masuk sekolah. Baik, intinya di screening dulu sebelum masuk sekolah. Tadi Anda menekankan ada siap siswa, siap pengajar, siap sarana. Singkat pertanyaannya sebelum saya lempar ke Pak Saiful Huda, Anda jawab singkat Pak Heru. Sudah siap belum ini kalau dimulai Juli? Dari sebelum Lebaran kemarin, kami melakukan pantauan di Jabodetabek. Masih banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan dan baru melaksanakan perencanaan untuk Juli. Itu masih banyak sekali yang belum siap. Berarti belum siap ya Pak? Seperti itu. Nah, tentunya melalui seperti ini harus dikampanyekan agar matang persiapan supaya siap gitu loh. Matang persiapan supaya siap. Tapi kalau sampai per hari ini menurut Anda itu masih belum siap. Saya ke Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, ini sudah 1,5 tahun PJJ. Evaluasi DPR apa aja Pak Saiful Huda? Ya, terima kasih Mbak Liviana. Yang pertama harus dipastikan, disampaikan kepada publik bahwa ini pilihan rumit, tapi kita harus mengambil opsi mau tidak mau memutuskan bahwa sekolah harus kembali dibuka. Poin ini kita perlu pegang bersama bahwa efek 1,5 tahun sudah terjadi learning loss, jujur diakui sudah terjadi. Anak-anak kita sudah berlari profesi menjadi pekerja-pekerja serabutan karena membantu orang tuanya, sudah terjadi di lapangan. Terjadi demoralisasi siswa-siswa kita, karena itu kita ketemukan banyak fakta anak-anak kita selama melaksanakan PJJ tidak digunakan dengan baik, lalu terjadi pernikahan dini. Ada fakta di lapangan semacam itu juga. Nah, melihat situasi ini, pilihan terbaik kita adalah memang harus dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, publik, seperti disampaikan oleh Pak Indra Herman, bahwa publik harus tahu bahwa pembukaan tatap muka sekolah ini bersifat terbatas. Dan tidak ada keserentakan. Karena jadi tidak berlaku nasional. Jadi tidak ada keserentakan. Jadi sepenuhnya masih menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Yang ketiga, publik juga harus tahu bahwa
pihak pemerintah sudah membuat skema ketika orang tua siswa keberatan, dia bisa tetap menggunakan opsi melaksanakan pembelajaran melalui PJJ. Baik. Jadi ini yang saya kira perlu jadi komitmen kita bersama. Itu poin saya yang pertama, Mbak. Oke. Lalu bagaimana ketika ini harus dibuka? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Nah, apa disampaikan oleh KPAI betul bahwa jujur harus diakui banyak sekolah yang tidak siap. Hasil survei KPAI menyebutkan dari 12 sekolah yang disurvei hanya 4 yang siap melaksanakan protokol kesehatan. Artinya mayoritas nggak siap ya, Pak? Relatif sebenarnya tidak siap. Nah, karena itu 2 bulan yang lalu dan mungkin sudah 3 bulan yang lalu saya sampaikan memang kita harus berjibaku membantu sekolah supaya siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.